Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falak kelas 7. Semoga kalian semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kelas 7 kita akan melanjutkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kalian yang sudah memiliki buku LKS-nya, silakan dibuka halaman 5 ya. Jadi supaya ada keseragaman dan kalian tidak bertanya-tanya, mungkin bisa saya perlihatkan ya. Jadi bukunya, covernya seperti ini ya. Buku covernya seperti ini, kelas 7 ya. Kemudian dibuka halaman 5. Halaman 5 ini bab pertama. Pembahasan kita berkaitan dengan judulnya, kamu bisa lihat di bukunya, yaitu nomor 1, maksudnya bab 1, mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Pembahasan kita ada 3. Jadi di bab pertama ini membahas tentang macam-macam mad. Ingat, dari judulnya yang akan kita bahas, satu lihat di judul, satu mad apa? Mad tabi'i. Nanti kita pelajari tentang mad tabi'i. Yang kedua, di judulnya kita pelajari mad wajib muttasil. Yang ketiga, kita pelajari tentang mad jaiz munfasil. Ada 3 mad yang akan kita pelajari dari bab pertama ini. Ringkasan yang pertama yang harus kalian ingat, apa sebenarnya arti mad? Ya. Pokok yang pertama, ringkasan pertama kita, apa arti mad? Mad secara bahasa artinya membaguskan atau membuat bagus. Itu satu. Arti mad secara bahasa artinya membaguskan atau membuat bagus. Poin yang kedua yang perlu kalian ingat, arti mad menurut istilah apa? Arti tajwid, maaf ya. Kalau mad artinya memanjangkan. Yang pembahasan kita arti tajwid. Mohon maaf. Ya, jadi bukan arti mad. Kalau mad artinya memanjangkan. Di buku kalian, tajwid itu berasal dari kata jawada yujawwidu tajwidan. Tajwidan. Nah, poin pertama, 1 ringkasan kita, saya ralat ya. Tajwid secara bahasa artinya membaguskan atau membuat bagus. Kedua, tajwid menurut istilah artinya adalah, nah, nanti kalian, saya sampaikan dulu, nanti kalian bisa baca bukunya. Tajwid menurut istilah adalah
mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik. Mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik. Jadi, bagaimana cara membaca dengan baik itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Sudah 2 ringkasan. Tajwid menurut bahasa apa? Tajwid menurut istilah apa? Kemudian dalam membaca Al-Quran, kita harus juga mempelajari mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Ada huruf Al-Quran yang kita sudah belajar sejak kita pertama belajar, itu ada huruf hijaiyah. Apa saja huruf hijaiyah? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dan seterusnya. Mungkin kalian pernah diajarkan dengan sedikit menyanyi. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Itu huruf hijaiyah. Harus dipelajari. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalau salah mengucapkan huruf akan berbeda artinya. Poin berikutnya, kita harus belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang merupakan huruf-huruf Al-Quran, karena kalau salah mengucap akan berbeda artinya. Contoh, di buku ada, bisa kalian lihat, kata alimun, a dengan menggunakan alif, a, bata, a, alif ya, alim. Kalau menggunakan alif depannya alim, itu artinya pedih. Ya, alim, a menggunakan alif, alimun artinya pedih. Berbeda kalau dengan menggunakan ain, alimun. Kalau menggunakan ain di awal, alimun, maka artinya yang maha mengetahui. Beda dengan alif, alimun artinya pedih. Dengan ain, alimun artinya maha mengetahui. Makanya poin ketiga, kita harus mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Karena salah mengucapkan huruf bisa salah arti. Contohnya alimun dengan alif, satu lagi dengan alimun dengan ain, akan berbeda artinya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, ini masih ada di halaman 5. Kalian nanti bisa baca selengkapnya. Saya meringkas-ringkas saja. Pada halaman 5, paragraf paling bawah, itu motivasi manusia, motivasi umat Islam membaca Al-Quran berbeda-beda. Ya, jadi ini tentang motivasi. Motivasi umat Islam, dorongan umat Islam membaca Al-Quran berbeda-beda. Dorongan apa saja, motivasi apa sehingga orang Islam ingin baca Al-Quran. Apa motivasinya? Di buku ada. 1, ada yang ingin
mendapatkan keberkahan. Ketika baca Al-Quran, dia didorong ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Dorongan apa lagi? Ada yang berharap pada waktu baca Al-Quran atau akan baca Al-Quran, dia berharap nanti Al-Quran menjadi penolongnya di hari kiamat. Ya, kalau satu ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, yang kedua supaya Al-Quran juga menjadi penolongnya di hari kiamat. Kemudian motivasi apa lagi? Motivasi ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu diantara hal yang mendorong kita umat Islam membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apa yang mendorong umat Islam membaca Al-Quran? Tuh, ya. Oke. Berikutnya sekarang halaman 6. Halaman 6. Halaman 6 langsung ke pembahasan tentang mad. Mad. Ya, kalau tadi tajwid. Ya. Tajwid. Sekarang mad. Mad, ingat tentang mad. 1. Apa arti mad menurut bahasa? Artinya apa? Panjang atau tambahan. Apa arti mad menurut istilah? Mad dalam ilmu tajwid menurut istilah yaitu memanjangkan bunyi. Bunyinya dipanjangkan. Memanjangkan bunyi atau suara bacaan, suaranya dipanjangkan. Bunyi atau suara dipanjangkan. Panjangnya semana? Menurut kadar atau ukuran tertentu ketika mengucapkan huruf mad. Kita ulangi. Apa arti mad menurut istilah? Arti mad menurut istilah yaitu memanjangkan bunyi atau bacaan menurut kadar atau ukuran tertentu ketika mengucapkan huruf mad. Jadi memanjangkan bunyi, memanjangkan bacaan. Bacaannya sepanjangnya apa? Menurut kadar atau ukuran tertentu ketika mengucapkan huruf mad. Itu arti mad menurut istilah. Poin berikutnya, ya. Ini saya singkat-singkat ya. Kamu sebetulnya nanti mudah ini. Kalau ingin lebih lengkap tinggal baca. Saya hanya singkat-singkatnya. Berikutnya, ada berapa huruf mad? Ada di halaman 6 ya. Ada berapa huruf mad? Huruf mad itu jawabannya ada 3. Apa saja? Alif, ya, waw. Atau disingkat alif a, ya, terus waw. Ayub, alif, ya, waw. Huruf mad ada 3. Alif, ya, waw. Huruf mad alif. Alif pertama kan alif. Huruf mad alif ini kalau sebelum huruf mad alif ini
tanda bacanya fathah. Huruf mad kan ada 3. Kalau alif tanda bacanya sebelumnya fathah. Huruf mad yang kedua ya. Ya. Huruf mad ya kalau tanda baca sebelumnya kasrah. Ya. Huruf mad ya kalau sebelumnya tanda bacanya kasrah. Apalagi huruf mad satu lagi waw. Waw, huruf mad waw kalau tanda baca sebelumnya doma. Mudah. Huruf mad alif ya waw. Huruf mad alif kalau tanda baca sebelumnya fathah. Huruf mad ya kalau tanda baca sebelumnya kasrah. Huruf mad waw kalau tanda baca sebelumnya doma. Ya. Mudah kan? Ya, saya sudah meringkas materi kita hari ini. Lengkapnya kalian baca bukunya, LKS-nya halaman 5 dan 6 baru sampai pada halaman 6 pengertian mad. Tapi ingat, pembahasan kita ada 2 tentang tajwid dan tentang mad. Ada di halaman 5 dan halaman 6. Silakan dibaca dan diingat-ingat yang penting-penting, dihafal yang penting-penting agar bisa nanti menjawab pertanyaan ketika dilaksanakan tes ya, dilaksanakan ulangan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.